Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Kiswanto dengan NIM 2108105102. Di sini saya akan menjadi moderator kelompok 3 dengan judul penelitian yaitu analisis kecanduan game online dalam pemodelan matematika dengan metode Runge-Kutta-Orde 14. Pada kelompok ini terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri Heri Kiswanto dengan NIM 2108105102. Kemudian yang kedua ini Naya dengan NIM 2108105085, dan yang terakhir yaitu Alin Almanda dengan NIM 2108055079. Selanjutnya langsung kepada bab 1 pendahuluan akan dibahas oleh Saudari Alin Almanda. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Em, Pada bab satu pendahuluan ada latar belakang. Yang pertama ada kecanduan game online yang semakin mendalam dalam masyarakat modern. Pemodelan matematika merupakan alat efektif untuk menggambarkan individu yang mungkin kecanduan game online. Pemodelan dengan metode Runge-Kutta-Orde 14 dengan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep kecanduan game online. Yang kedua, bagaimana pemodelan matematika dalam studi kasus kecanduan. Yang ketiga, bagaimana bentuk metode Runge-Kutta-Orde 14. Tujuan penelitian ini yang pertama memahami konsep kecanduan game online, yang kedua memahami pemodelan matematika dalam studi kasus kecanduan, dan yang ketiga memahami bentuk metode Runge-Kutta-Orde 14. Next. Yang ada kajian teori yang pertama yaitu konsep kecanduan game online, yang kedua pemodelan matematika dalam studi kasus kecanduan, dan yang ketiga metode Runge-Kutta-Orde 14, yang keempat penelitian terdahulu. Next. Konsep kecanduan game online. Kecanduan atau addiction dalam kamus psikologis diartikan sebagai ketergantungan secara fisik pada suatu obat bius. Kecanduan tersebut menambah toleransi terhadap obat bius. Ketergantungan fisik dan psikologis dapat menambah pengasingan diri dari masyarakat apabila obat dihentikan. Biasanya digunakan dalam konteks klinis dan diperhalus dengan perilaku berlebihan. Menurut WHO 2018, seseorang dikatakan kecanduan game online apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada gangguan kontrol untuk melakukan permainan tersebut, tidak dapat mengendalikan diri. Yang kedua, lebih memprioritaskan memainkan permainan tersebut dibandingkan dengan aktivitas yang seharusnya lebih diutamakan. Dan yang ketiga, intensitasnya semakin meningkat dan berkelanjutan meskipun ada konsekuensi atau dampak negatif yang dirasakan. Yang keempat, perilaku berpola tersebut menyebabkan gangguan yang bermakna pada fungsi pribadi, keluarga, sosial, pendidikan, dan area penting lainnya. Dan yang kelima, pola tersebut sudah berlangsung selama 12 bulan. Next. Berikut ini ada beberapa sampel game online dengan jumlah download cukup banyak melalui aplikasi Play Store, yang dimana nama game online-nya ada Clash of Clans, jumlah downloadnya 500 juta lebih. Yang kedua ada PUBG Mobile, jumlah downloadnya 500 juta lebih. Yang ketiga ada Garena Free FF, jumlah downloadnya 1 M lebih. Yang keempat ada Hago, jumlah downloadnya ada 100 juta lebih. Yang kelima ada Mobile Legend, jumlah downloadnya ada 500 juta lebih. Dan yang keenam ada Lords Mobile dengan jumlah downloadnya 100 juta lebih. Ada Clash Royale dengan jumlah downloadnya 500 juta lebih. Ada Crisis Action dengan jumlah downloadnya 100 juta lebih. Ada Garena AOV dengan jumlah downloadnya
juta lebih, ada AutoCheese dengan jumlah downloadnya 1 juta lebih. Kemudian ada pemodelan game online dalam studi kasus kecanduan. Model matematika merupakan terjemahan ide atau gagasan matematika dari suatu masalah nyata yang diungkapkan melalui lambang atau simbol matematika dalam pemecahan masalah. Model matematika dibuat dengan cara sebagai dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam menggunakan matematika. Penyusunan pemodelan matematika akan mengikuti beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengamatan fenomena sistem fisik yang akan dimodelkan. Yang kedua, mengidentifikasikan beberapa elemen yang menyusun sistem termasuk variabel terikat dan variabel bebas. Yang ketiga, ada identifikasi banyak elemen yang menyusun sistem dan pengidentifikasi hubungan sebab akibat sebagaimana pada persamaan konservasi yang berhubungan dengan komunitas keadaan sistem. Dan yang keempat, penurunan model matematika menggunakan variabel terikat, yaitu dengan mengeksplor hubungan antara sebab akibat yang dimiliki. Next. Nah, dalam penelitian ini menggunakan model Sayre. Secara umum, pemodelannya identik dengan penurunan model Sayre. Akan tetapi, dalam model yang baru ini ditambahkan sebuah variabel, yaitu exposed atau E, yang merupakan individu terpapar atau sudah terdeteksi penyakit namun belum sepenuhnya terinfeksi. Jumlah seluruh populasi dalam hal ini S, E, I, dan R merupakan konstan yang diberikan di dalam rumusan sebagai berikut. Ada N dikurangi S ditambah E ditambah I ditambah R. Next. Nah, konsep yang sama diberikan pada model Sayre, yaitu berupa transisi masing-masing keadaan sebagai sebuah dinamika perubahan di dalam populasi. Pada keadaan awal, individu dapat dikatakan susceptible yang dapat bertransisi ke individu expose. Akan tetapi individu ini belum sepenuhnya terinfeksi penyakit. Jika individu expose menjadi terinfeksi, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut berubah menjadi infected setelah terinfeksi dan kemudian menjadi sembuh. Individu ini menjadi recovered. Secara umum, perubahan tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini. Next. Nah, model persamaan diferensial umum dalam Sayre ini dirumuskan sebagai berikut. Ada susceptible, exposed, infected, dan recovered. Nah, persamaan yang terbentuk adalah ds per dt sama dengan negatif alpha SI. dE per dt sama dengan alpha SI negatif gamma Y. dI per dt sama dengan gamma E negatif beta I. Dan yang terakhir dr per dt sama dengan beta I. Mungkin itu saja materi yang saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Alina Almanda. Selanjutnya, metode Renz-Kutta Orde 14 akan dibahas oleh saya. Metode Renz-Kutta mempunyai 3 sifat khusus, 3 sifat khas, yaitu yang pertama, metode Renz-Kutta adalah metode satu langkah. Gunakan informasi yang tersedia pada titik sebelumnya, XM, YM, untuk memperoleh YM plus 1. Kemudian yang kedua, metode Renz-Kutta sesuai dengan deret Taylor sampai dengan suku H kuadrat P, di mana P berbeda untuk metode berbeda, dan disebut order metode tersebut. Kemudian yang ketiga, metode Renz-Kutta tidak memerlukan evaluasi setiap turunan F dalam kurung XY, tetapi hanya fungsi F itu sendiri. Secara umum, metode Renz-Kutta dapat dituliskan sebagai berikut. YN plus 1 sama dengan YN ditambah H sigma I sama dengan 1 sampai dengan M untuk BI dan KI. Di mana KI sama dengan F, XN ditambah CI, H. Dan YN plus sigma J, I negatif 1, AIJ, KJ.
untuk I sama dengan 1, 2, sampai dengan M. Dengan asumsi CI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan M AIJ. Dan sigma I sama dengan 1 sampai dengan M BI sama dengan 1. Nilai A, B, dan C dapat ditulis dalam Butcher array berikut. Di sini terdapat nilai CM, AM1, AM2, AMM negatif 1, dan B1, B2, BM negatif 1, dan BM. Seperti yang ada pada layar. Kemudian untuk penelitian terdahulu, yang pertama analisis dengan judul analisis dampak penggunaan game online pada mahasiswa psikologi Universitas 11 Maret. Nama penelitinya yaitu Mega Restilia Andini, Michelle Melanie Putri, Nabila Putri, Nabinghah dengan metode kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu bermain game online memiliki dampak positif juga dampak negatif. Dalam aspek sosial, dampak yang dirasakan beberapa narasumber menjadi lebih dekat dengan teman-temannya. Kemudian penelitian yang kedua dengan judul Model Shares Kecanduan Game Online pada Siswa di SMP Negeri 3 Makassar. Dengan nama penelitinya yaitu Syafruddin Side, Nurul Ajijah Muzakir, Dian Febriani Syana, Nurul Utari. Dengan metodenya yaitu kajian literatur. Hasilnya itu diperkirakan jumlah siswa yang kecanduan 3 tahun mendatang mencapai 200 orang. Dan jumlah siswa yang sadar akan dampak negatif bermain game online secara berlebihan dan memilih untuk tidak lagi bermain mencapai 95 orang. Selanjutnya bab 3 akan dibahas oleh Saudari Iin Inayah. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang dimana penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen. Metode eksperimen adalah metode meneliti atau menyelidiki guna mencari jawaban atau pemecahan dari suatu kasus ataupun objek penelitian. Pengumpulan data dengan metode eksperimen merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap indikator penelitian sesuai dengan perlakuan yang diberikan dan gejala-gejala yang akan terjadi. Kemudian yaitu di sini ada prosedur penelitian. Yang pertama yaitu menelaah studi pustaka mengenai fenomena kecanduan game online, pemodelan matematika, dan metode Rungkutta. Yang kedua yaitu memodelkan fenomena kecanduan game online ke dalam persamaan matematika. Dalam hal ini, kasus kecanduan game online dimodelkan dengan model Sears yang membagi pecandu game online dalam kelas-kelas rentan, terpapar, terinfeksi, dan sembuh namun rentan. Yang ketiga yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi dan angket ataupun kuesioner. Kuesioner yang telah dibuat terlebih dahulu divalidasi kemudian disebarluaskan melalui media sosial kepada mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai responden untuk memperoleh nilai awal dan parameter pada kasus pecandu game online. Selanjutnya yaitu nomor yang keempat, menentukan metode Rungkutta Orde 14 berdasarkan persamaan 2.18, persamaan 2.19, dan persamaan 2.20 ataupun 20. Yang kelima yaitu membuat formulasi metode Rungkutta Orde 14 secara teoritis. Menggunakan persamaan 2.22 dan persamaan 2.23. Kemudian yaitu yang ketujuh, menggunakan model matematika Sears dan formulasi metode Rungkutta Orde 14 yang telah terbentuk untuk kasus kecanduan game online. Yang kedelapan yaitu membuat algoritma dan pemrograman MATLAB menggunakan metode Rungkutta Orde 14.
Yang kesembilan, melakukan uji konvergensi pada program MATLAB yang telah dibuat dengan memasukkan nilai awal dan parameter yang telah diperoleh pada pengumpulan data. 10, yaitu menentukan efektivitas metode Runkuta, Orde 14, error, iterasi, running time, dan grafik. Yang ke-11, yaitu tahap evaluasi, yang dimana menganalisis data yang diperoleh dari data output dari hasil eksekusi metode Runkuta Orde 14. Kemudian yang ke-12 adalah membuat kesimpulan berdasarkan hasil dari analisis yang telah dibuat. Kemudian di sini ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Dan waktu penelitiannya yaitu pada bulan Oktober 2023. Subjek penelitiannya berdasarkan sumber data yang diperoleh dari individu yang memberikan informasi berkenaan dengan variabel diteliti. Dan subjek peneliti ini yaitu mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon yang memainkan game online. Kemudian di sini ada rancangan ataupun desain dari penelitian. Ya, tahap yang pertama itu adalah persiapan. Dalam tahap ini, peneliti melakukan survei untuk menentukan subjek penelitian terlebih dahulu, yang dimana tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan lokasi penelitian secara praktis dan memastikan kesesuaian informan dengan ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga hasil yang diperoleh nantinya akan valid dan sesuai dengan harapan. Langkah berikutnya adalah merumuskan pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada aspek yang ingin diteliti, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat. Tahap yang kedua yaitu adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara kepada teman yang berjarak dekat. Adapun untuk yang terhalang jarak, pelaksanaan dilakukan mengisi kuesioner yang telah disiapkan oleh peneliti. Yang kemudian tahap selanjutnya itu adalah tahap analisis data. Pada tahap ini, peneliti menyusun sebuah laporan yang mencangkup 3 tahap desain peneliti, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap analisis data, dan tahap penyusunan laporan. Laporan ini disusun secara struktur dan mencangkup inti dari hasil penelitian, sehingga menghasilkan sebuah laporan penelitian yang mencangkup semua 3 tahap tersebut. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kita mengambil dari kuesioner. Kuesioner adalah sebuah alat instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dari responden ataupun peserta peneliti. Kuesioner biasanya berisi daftar pertanyaan yang dirancang dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi, opini, ataupun tanggapan dari responden mengenai topik atau masalah yang sedang diteliti. Kuesioner juga dapat digunakan dalam berbagai jenis peneliti, termasuk peneliti survei, penelitian eksperimental, penelitian kualitatif, dan sebagainya. Kuesioner ini disebarluaskan melalui media sosial kepada mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian teknik analisis data. Metode penelitian menggunakan metode eksperimen ini dilakukan dengan cara mengamati, mencatat yang dilakukan secara sistematis terhadap indikator penelitian sesuai dengan perilaku yang diberikan dan gejala-gejala apa yang terjadi. Tahap selanjutnya dilakukan pengamatan terkait error, jumlah, iterasi, runtime, dan grafik. Mungkin itu saja penjelasan dari materi yang ketiga. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Dengan demikian, selesai sudah presentasi kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.